Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam bab yang keempat mengenai transport dan pertukaran zat pada manusia. Kita mulai pembelajarannya. Kita pada bagian pertama kita akan mempelajari mengenai tipe-tipe jaringan dasar pada tubuh manusia. Nah, secara umum tipe jaringan dasar pada manusia itu ada 4 ya. Di sini dibedakan menjadi jaringan epitel, jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Nah, jaringan epitel itu terletak di permukaan organ. Permukaan berarti bagian atas ya, tersusun atas lapis atau berlapis sel yang tersusun rapat. Nah, fungsinya untuk melindungi jaringan di bawahnya. Berarti kalau misalkan kita mau cari jaringan epitel kulit, otomatis di bawah kulit. Kalau kulit luar yang masih bisa terkelupas itu kan merupakan kulit ari ya. Nah, itu di bawahnya ada epidermis. Nah, di bawahnya itu adalah jaringan epitel. Nah, kemudian jaringan otot, sel banyak yang mengandung filamen aktin dan miosin saling melekat kuat satu dengan yang lain. Nah, fungsinya memungkinkan pergerakan, dapat berkontraksi dan berelaksasi. Nah, ini sudah jelas merupakan bahwa jaringan otot itu merupakan alat gerak aktif. Ya, otot itu ya ini, kita bisa bergerak ini karena jaringan otot. Ya, yang nanti akan dibedakan menjadi jaringan otot polos dan jaringan otot lurik. Dan satu lagi otot jantung. Nah, kalau otot polos itu umumnya berada di dalam sistem pencernaan atau organ-organ yang tak sadar, sedangkan otot lurik adalah otot yang terdapat pada organ-organ yang sadar. Seperti itu. Nah, beda nanti dengan sistem rangka. Kalau sistem rangka itu merupakan sistem pergerakan alat gerak pasif. Ya, kalau pasif itu berarti ngikut saja. Kalau otot itu sebagai alat gerak aktif, dia yang akan menstimulasi gerakan. Ya, karena apa? Karena ini tadi ada filamen aktin dan miosin yang nanti pergerakannya bisa dikatakan sebagai kontraksi maupun relaksasi. Nah, berikutnya adalah jaringan ikat. Jaringan ikat mengisi bagian di antara jaringan-jaringan dasar lainnya. Komponen jaringan terdiri dari sel, serabut protein, dan matriks ekstraseluler. Fungsinya untuk penguat dan penghubung antar jaringan dan juga sebagai penyimpan cadangan makanan. Selanjutnya jaringan saraf. Nah, ini saraf itu juga ada di seluruh tubuh ya. Yang nanti bentuknya seperti sistem saraf, kalian bisa menggambar ya. Nah, ada neuron, ada dendrit, ada sinapsis, ada nodus Ranvier, ya kan? Nah, sitoplasma sel membentuk penjuluran seperti serabut atau akson dan dendrit, sebagian besar menyusun sistem saraf. Nah, semua pergerakan, semua respon, ya, semua keinginan, ya, itu semuanya direspon oleh sel saraf. Di mana sel saraf itu terhubung ke seluruh organ. Misalkan kamu pengen kencing, kamu pengen buang air besar, kemudian kamu mengantuk, itu semuanya adalah berupa sinyal-sinyal dari masing-masing organ yang mengindikasikan, misalkan contohnya mata kamu capek, lelah, ingin tidur. Berarti respon sel saraf dari mata itu mengirimkan sinyal ke otak. Otak, gua sudah capek, ngantuk, tolong saya ingin tidur. Ya sudah, nanti otak langsung memberikan respon, ayo tidur. Nah, itulah yang nanti respon kantuk itu direspon oleh otak, silahkan tidur. Nah, kamu kemudian tidur. Nah, itu semuanya adalah stimulasi atau respon dari sel saraf. Yang bekerja itu sel saraf. Karena sel saraf itu kan terdiri dari sel saraf motorik dan juga sel saraf sensorik. Sensorik itu yang menerima rangsang. Yang tadi rangsang ngantuk, kemudian diteruskan ke otak. Otak merespon, neuron motorik, kamu mestinya harus tidur. Ya sudah, kemudian kalian tidur. Nah, itu merupakan contoh jaringan saraf ya secara umum. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan yang bagus sekali. Kalian telah mengingat kembali tentang jaringan dasar pada tubuh manusia. Berdasarkan topik bahasan pada bab ini, jaringan dasar manakah yang paling berperan dalam pertukaran dan transport zat pada tubuh? Nah, pertukaran itu contohnya adalah pertukaran oksigen dan juga pertukaran karbon dioksida. Oksigen dimasukkan, karbon dioksidanya dikeluarkan. Itu tentunya ada di dalam organ paru-paru ya. Nah, jaringan dasar manakah yang paling banyak ditemukan? Itu saya Pak Jul berikan contohnya paru-paru ya sebagai jaringan yang berperan dalam pertukaran. Jadi paru-paru
Itu kan untuk pertukaran. Pertukaran O2 masuk dan CO2 keluar. Ya kan? Nah, penyusun paru-paru itu apa? Yang paling banyak. Nah, dalam pertukaran dan transport zat pada tubuh, jaringan yang paling dominan adalah jaringan epitel. Dalam pertukaran dan transport zat, jaringan yang paling dominan adalah jaringan epitel. Ya. Nah, alasannya apa? Karena dia terletak di permukaan organ. Ya kan? Karena dia letaknya yang paling dekat di permukaan organ. Contohnya transport. Ya, transport. Contohnya paru-paru. Paru-paru secara umum dia itu kan langsung berhubungan dengan luar. Karena apa? Semuanya kan berubah hanya rongga kan? Rongga hidung itu kan saluran. Rongga hidung itu kan saluran. Kemudian masuk ke tenggorokan. Kemudian ke bronkus. Kemudian ke paru-paru. Ya kan? Nah, dia kan secara umum dia kan langsung terhubung ke dunia luar gitu loh. Nah, apalagi tadi sudah diketahui bahwa paru-paru itu dominannya adalah jaringan epitel. Seperti itu ya. Kalau alasannya ya karena letaknya ada di permukaan organ. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.